yang mana tadi kita melihat begitu ya, dari sentimen-sentimen global atau yang mana berpusat pada sentimen pemangkasan suku bunga The Fed, kalau kita bicara terkait refleksinya terhadap suku bunga kita atau suku bunga Bank Indonesia dari adanya pemangkasan 3 kali bahkan begitu ya untuk The Fed yang diekspektasikan oleh para pelaku pasar, akan seperti apa juga ekspektasi para pelaku pasar kita terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia? Biasanya kalau Bank Indonesia akan merespons sejalan dengan kebijakan Fed. Walaupun kalau tahun lalu kan berani berbeda ya, hanya sekali saja. Itu pun ukurannya adalah rupiah. Gitu. Jadi sepanjang rupiahnya menguat, gitu, saya rasa BI lebih berani untuk menurunkan juga tingkat bunga mengikuti langkah Fed. Kita lihat kan kalau di akhir tahun dolar indeks itu ke 102, gitu, turun dari 106 sebelumnya. Dan sepanjang dolar indeks di bawah 105, bahkan kalau mendekati 100 atau di bawah itu akan sangat bagus buat seluruh mata uang dunia yang lain di luar dolar. Dan kemungkinan BI akan mengikuti langkah Fed karena itu juga bagus buat ekonomi Indonesia ya. Pengusaha punya akses terhadap bunga yang lebih murah untuk mengekspansi perusahaan-perusahaan mereka, misalnya termasuk beberapa sektor yang sensitif terhadap tingkat bunga juga akan diuntungkan gitu dengan adanya easing itu. Oke, nah ini yang berhubungan atau sensitif terhadap tingkat suku bunga. Sektor apa saja Pak Agus di sana yang mana juga bisa menjadi analisa bagi para pelaku pasar memaksimalkan keuntungannya di pasar indeks harga saham gabungan kita di tahun 2024 ini? Yang pasti bank dan keuangan ya, seperti tahun lalu kan juga salah satu penggerak indeks juga 4 bank besar gitu. Kemudian sektor properti residensial kemungkinan juga akan sedikit membaik karena dari marketing sale-nya sudah mulai kelihatan ada perbaikan. Teknologi biasanya juga sangat berhubungan dengan makro ya. Jadi mungkin ada setelah terjadi juga konsolidasi di dalam sektor ini, kemungkinan salah satu yang juga akan membaik. Selain juga telekomunikasi karena aktivitas politik biasanya menambah traffic data. Kemudian kita lihat juga healthcare yang sepanjang tahun lalu sudah terkoreksi, terutama di rumah sakit gitu ya. Kemungkinan juga kembali membaik karena ekspansi mereka menambah jumlah kamar dan fasilitas kesehatan. Yang lainnya mungkin metal kita masih juga overweight gitu ya, nikel, tambang yang lain. Kalau selain sektor-sektor itu kita lebih ke equal weight gitu, oil and gas kita equal weight. Kalau yang underweight kita masih di sektor konstruksi yang masih dalam proses deleveraging. Gitu. Tapi secara umum dengan EPS growth pasar yang sekitar 6,5% sampai mungkin bisa 7% ditambah dengan dividen itu bisa menopang kenaikan indeks sama dengan total return yang diperoleh dari EPS growth dan dividen tadi. Oke, baik. Nah ini tadi Anda menyebutkan sektor-sektor yang sensitif begitu ya, dan ada teknologi di sana. Karena memang teknologi ini sangat sensitif dan juga terrefleksikan dengan macam bijakan begitu ya terkait suku bunga acuan yang mana ada saat ini. Kalau misalnya The Fed seraya juga langsung memangkas begitu ya untuk suku bunganya, apakah memang sektor teknologi ini juga langsung menunjukkan kenaikannya di sana Pak Agus? Kalau di luar, kebetulan saham-saham teknologi juga memiliki AI ya, Artificial Intelligence. Kalau di Indonesia kan proxy-nya mungkin e-commerce ya. E-commerce, kemudian telekomunikasi digital, kemudian tower. Jadi itu mungkin kalau untuk Indonesia, karena teknologi di kita hanya e-commerce ya, yang berhubungan e-commerce saja. Kebetulan ya kan di Desember kemarin ada konsolidasi di sektor dan berpotensi valuasinya menarik gitu ya. Dan dari posisi investor yang under own itu berpotensi menaikkan sektor ini. Oke, dari harganya, emiten-emiten yang berada di sektor teknologi, apakah memang sudah berada pada bottomnya dan patut untuk dianalisa karena ada momentum penguatan di tahun 2024? Atau sebetulnya dari harganya ini masih bisa lah ditunggu dulu atau masih para pelaku pasar hendaknya menantikan harga di posisi bottom, Pak Agus? Ya, posisinya sedang bottoming, jadi kita kadang nggak tahu bottom tapi mungkin bisa akumulasi gitu ya. Kita set di harga tentu pas turun akumulasi, tapi belum full speed sih. Tapi itu salah satu sektor yang dalam jangka panjang mungkin 2-3 tahun yang juga akan perform gitu. Selain sektor-sektor yang tradisional gitu ya.
Oke, kita geser lagi ke sektor yang juga sensitif terhadap suku bunga, yaitu sektor properti. Sebetulnya melihat atau menilik begitu ya terkait sektor properti ini sudah diberikan insentif oleh pemerintah, nampaknya juga hanya sentimen positif sesaat saja, penguatan yang sementara. Apakah dengan tingkat suku bunga yang dipangkas atau mengalami penurunan, ini juga seraya langsung membuat sektor properti ini langsung terboosting ke atas, Pak Agus? Paling tidak ada harapan gitu ya, bottoming juga karena memang preferensi profesional muda misalnya tidak lagi menaruh perumahan itu sebagai pilihan pertama. Mereka kalau ada tambahan dana, tambahan uang itu lebih memilih membeli pengalaman kan, jalan-jalan, nonton konser, melihat dunia gitu. Karena perumahan bisa dilakukan dengan menyewa gitu ya. Kendaraan pun demikian. Tapi kalau bagi mereka yang waktu pandemi ingin memiliki rumah tapak misalnya, karena fasilitas transportasi publik yang sudah lebih baik gitu ya, yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit itu menjadi pilihan juga sih. Jadi beberapa developer properti itu mengecilkan ukuran rumah supaya lebih terjangkau dengan mungkin antara harga kalau pembeli rumah pertama antara 1,5 miliar 2 miliar bagi profesional muda itu harga yang dianggap wajar. Sementara untuk rumah-rumah sederhana juga pemerintah sudah banyak memberikan insentif yang bisa membantu misalnya para PNS itu membeli rumah yang sederhana melalui program-program Tapera, tabungan perumahan rakyat misalnya. Oke, baik. Saya akan geser kembali yang tadi juga sedang ramai begitu ya di pasar, sentimen terkait pesta demokrasi. Bahkan disinggung oleh Anda, ini bukan pesta demokrasi Indonesia saja di tahun 2024 ini, tapi negara-negara lain pun banyak yang mana juga sedang melakukan election atau pemilu di sana. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan perputaran uang yang ada di pesta demokrasi di tahun 2024 ini akan mengarah ke sektor mana saja, yang mana juga akan berkontribusi positif terhadap sektor tersebut, Pak Agus? Ya, kalau dari data historis, aktivitas politik pemilih itu mempengaruhi atau menambah terhadap GDP sekitar 0,2%. Jadi kalau 5% pertumbuhan ekonomi, 0,2-nya dari aktivitas politik. Tentunya sektor-sektor diuntungkan adalah yang mempengaruhi daya beli masyarakat ya, terutama misalnya retail, terus consumer staples, telekomunikasi, seperti saya sampaikan tadi akan menambah data traffic gitu ya. Kemudian ya barangkali entertainment itu juga sama, entertainment, hospitality industry ya, penyelenggara konser, terus mungkin daerah-daerah wisata. Tapi secara umum tambahan dana masyarakat yang datang dari bansos maupun aktivitas politik ini membantu daya beli masyarakat membaik gitu. Yang selama 2023 agak sedikit tertahan gitu. Oke, dan kita bicara terkait distorsi begitu ya di pasar keuangan kita di tahun 2024 ini. Distorsi apa yang kiranya Anda di Samuel Aset ini melihat, tapi pasar juga belum tentu melihat di sana? Adakah distorsi yang tentunya Anda lihat yang mana juga perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar, Pak Agus? Ada juga sektor lain yang diuntungkan dengan tadi mobilitas masyarakat yang membaik, misalnya jalan tol gitu. Itu juga kan traffic dari tol itu sudah 20% di atas pre-pandemi. Karena ada tambahan ruas jalan, ada kenaikan tarif, dan kemungkinan kenaikan tarifnya belum selesai, jadi masih ada kenaikan. Itu juga salah satu sektor yang mungkin sepanjang 2023 paruh pertama agak tidak terlihat, tapi kemudian baru disadari di akhir tahun. Kalau untuk yang lain mungkin semen ya, sudah mulai kita lihat ada perbaikan gitu ya di dalam pertumbuhan penjualannya. Karena dia datang tidak hanya dari pembangunan rumah, fasilitas baru, tapi juga perbaikan rumah. Apalagi ditambah dengan barangkali diuntungkan dengan pembangunan IKN itu tidak secara langsung kepada perusahaan konstruksinya, tapi mungkin lebih ke semennya. Kalau batu bara ya sangat tergantung pada pemulihan di Tiongkok gitu ya. Tapi kalau metal, saya rasa masih ada potensi kenaikan. Oke, nah ini dianalisa secara matang terlebih dahulu begitu ya. Apa saja kiranya yang cukup prospektif menurut Anda, para pelaku pasar, agar bisa menentukan dengan bijak akan dibawa kemana modal Anda untuk investasi khususnya di tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Agus. Terima kasih Bram.